Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang trianomali, ya. I'm sorry, ya kan, karena udah banyak saya kritisi, ya. Saya bukan enohead, ya kan. Tapi saya di sini Bapak Ibu, ada yang saya luruskan Bapak Ibu, ya kan? Ada yang benar dan ada yang diluruskan, ya, supaya orang Kristen di kolom komentar tidak terperangkap, ya kan? Kasihan mereka Bapak Ibu. Saya senang Bapak Ibu baca-baca kolom komentar ya kan. Saudaraku, jangan saudara spam komentar nggak enak. Jadi saudara harus bisa menerima berlapang dada kalau ada komentar negatif, ya. Saudara jangan ngejudge orang itu pikiran sempit, ya kan. Saudara jangan mengejudge jika ada seseorang yang mengomentari saudara, mengkritisi channel saudara. Saudara jangan mengatakan bahwa itu adalah pikiran sempit, ya. Saudara harus bisa pertimbangkan gitu, ya, supaya saudara bisa belajar Bapak Ibu. Kan kita hidup ini belajar Bapak Ibu. Kalau saya, ya, prinsip saya, kalau ada yang komentari video saya belajar Bapak Ibu. Saya selidiki, saya belajar, saya rimangi Bapak Ibu. Saya pikirkan gitu, letaknya di mana gitu. Saya koreksi sendiri Bapak Ibu, ya kan? Jadi bukan untuk mengatakan orang itu seperti ini, karena sebuah pelajaran Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan seseorang itu untuk mempercaya kita atau kita yang benar, enggak. Tetapi kita hanya contoh, saya hanya bagi tahu Bapak Ibu, terserah saudara, ya, berbagilah saudara. Ada orang yang menginjili saudara, ya, lewat YouTube pun atau lewat privat, ya kan. Beruntung Bapak Ibu, karena saya bertobat itu bukan karena orang menginjili saya atau seorang pendeta atau seorang apa, enggak Bapak Ibu, ya. Jadi sangat beruntung jika seseorang itu ada seseorang yang menguatkan dia Bapak Ibu, yang memberikan, ya, harapan gitu loh Bapak Ibu, ya. Saya dulu nggak ada Bapak Ibu, ya, jujur nggak ada yang menopang saya gitu, ya kan. Tapi itu karena anugerah Tuhan luar biasa, ya. Dia sangat baik, dia tahu waktunya kapan tiba saya menerima kemuliaan. Haleluya. Channelnya Trianomali membahas tentang, ya, wawancara mantan iblis bawaan Satan, ya kan. Ini menarik bagi saya Bapak Ibu. Ada yang benar disampaikannya, ada juga yang perlu diluruskan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, dari semula saya bilang malah nggak usah lah setan, ya, nanti ada yang tersinggung. Dari semula malaikat yang terbuang itu Bapak Ibu adalah pandai menipu. Dia pakai ayat Alkitab Bapak Ibu. Si ular tua atau Satan, dia menggoda Hawa itu pakai ayat Alkitab Bapak Ibu, bukan ayat yang lain, ya kan.
atau umpama upasa, seperti orang Batak kan upasa gitu, umpama kayak gitu, perumpamaan. Enggak Bapak Ibu, dia pakai firman. Tapi firmannya Bapak Ibu ada yang benar, ada yang ya dicampur aduk Bapak Ibu, seperti ikan campur. Jadi kalau saudara tidak benar-benar mendalami firman Tuhan, ya di sini saudara akan bimbang. Bayangkanlah, coba Bapak Ibu, kita bacalah dulu ya, kenapa bisa jatuh atau kenapa bisa terperangkap si Hawa, ya. Kita baca dulu Kejadian 3 ayat 1 Bapak Ibu. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa ini penting saya bahas Bapak Ibu? Karena ini adalah tahun peperangan rohani Bapak Ibu. Ya, tahun peperangan rohani. Karena saya lihat begitu ada juga banyak orang yang ikut sekte setan Bapak Ibu. Saudara bisa lihat kejadian karnaval di Brazil, dan sebentar lagi saya tidak tahu apakah jadi dirayakannya Santagon di Amerika Serikat. Saya nggak tahu apa jadi nanti, tapi ada isu-isu, ada kabar-kabar bahwa akan dirayakan tanggal 28 ini Bapak Ibu ya. Jadi si ular tua ini Bapak Ibu pakai firman, makanya wanita ini penasaran jadinya, karena si ular pandai Bapak Ibu mengumbali Hawa. Perkataannya seperti ini. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, this is the truth Bapak Ibu, ya kan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, itu buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Si Hawa menjawab si ular tua ini tidak lengkap Bapak Ibu, tidak lengkap yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, si iblis ngomong nih. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal firman Tuhan sudah berbicara Bapak Ibu, bahwa manusia itu sama, serupa, segambar dengan Allah, tahu yang baik, tak yang jahat. Hak asasi manusia Bapak Ibu ya. Di Kejadian sudah ada hak asasi manusia Bapak Ibu. Ya. Perempuan itu melihat, di sinilah perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya kan? Tertarik dia karena iblis kan sudah menawarkan dan sudah dirombak firman itu, sehingga dia penasaran. Dan begitu juga Bapak Ibu, malaikat yang jatuh ini, dia akan bergombal Bapak Ibu seperti si ular tua ini, supaya saudara terperangkap. Ada dikasih kebenaran sedikit supaya saudara terpercaya. Makanya nanti Bapak Ibu banyak nabi-nabi palsu, ajaran yang sesat, yang terkenal namanya antikristus Bapak Ibu ya kan. Ya, ini mencampur adukkan. Kalau mereka nggak mencampur adukan
Bapak Ibu, orang sudah paham dia bukan Kristen, tapi karena bapak segala pendusta yang licik sudah mengetahui, sudah merancangkan, harus dicampur aduk supaya manusia itu cepat terperangkap ya. Makanya gereja setan, sekte setan ya, mereka memiliki Alkitab juga Bapak Ibu ya kan. Mereka mendirikan sebuah gereja juga seperti gereja pas ya kan, hanya salibnya terbalik ya kan. Mereka memiliki cawan Bapak Ibu kan. Kalau di karismatik kan ada cawannya, yang karena karismatik mungkin nggak terlalu apa ya, tapi kalau di Katolik kan cawan yang cantik gitu loh. Untuk perjamuan kudus ada mereka Bapak Ibu, ada mereka. Kalau saudara mau menonton, nontonlah, bukalah di YouTube, ada itu Bapak Ibu, cawan cantik itu cawannya Bapak Ibu. Kurasa itu mahal Bapak Ibu. Iya. Karena gereja karismatik nggak sanggup membeli itu, hanya nggak ada itu Katolik. Kalau saudara lihat Katolik Roma, kalau mereka kan perjamuan kudusnya itu cantik sekali cawannya itu. Tapi ya kan, gitulah ya. Jadi saya mengajak saudara ini yang menonton channel saya ya, untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami Yesus Bapak Ibu. Jangan Yesus yang KW. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus yang KW, ya saudara ya gini-gini aja hidup saudara, bisa mempercayakan hal-hal seperti ini ya kan. Ya saya kasihan Bapak Ibu, saya sangat sedih, menangis Bapak Ibu kalau saya melihat di YouTube begitu banyak orang-orang yang bisa terikut, yang mau berpenampilan ya kan. Yesus Allah itu menciptakan kita dengan sempurna, saudara mau membuat makeup yang jelek persis sama seperti mereka ya kan. Makhluk yang jahat itu loh ya kan, para malaikat yang jahat itu kan, terlalu ngeri kan Bapak Ibu. Orang pingin cantik saudara, karena saudara artis ya kan, artis terkenal lah seperti Lady Gaga ya kan, yang sekarang ini yang dipakai Bapak Ibu ya, Rihanna. Kalau laki-laki ini yang terkenal, ada lagu barunya Bapak Ibu, yang terkenal ada 3 laki-laki Bapak Ibu ya, yang dipakai alatnya iblis ya, untuk mempromosikan ya. Karena mempromosikan ini kan lewat lagu lebih gampang Bapak Ibu, lebih cepat reaksi the people ya kan. Sebuah lagu bisa membuat jiwa orang rusak. Contoh lagu yang terkenal ini Bapak Ibu, baru udah 1 bulan, 2 bulan kurasa ini siapa namanya, pokoknya dia lah lagu baru, siapa namanya, nantilah itu kalau saya ingat dulu. Jadi banyak orang yang terikut-ikut Bapak Ibu ya, golongan artis pun banyak, golongan apapun banyak Bapak Ibu, jabatan, yang memiliki jabatan, terikut-ikut mereka ini Bapak Ibu kan, terikut-ikut mereka sama malaikat yang terbuang ini Bapak Ibu ya. Oke, kita dengarkan dulu apa ini yang disampaikan oleh Bang Widi dan tim-timnya ya, baru saya akan beri masukan ya. Terserah saudara ya. Saya tetap mendoakan mereka ya, dan saya nanti di akhir video ini kita berdoa bersama ya. Bagi Tuhan tidak mustahil, masih muda kan, masih muda.
perlu kita doakan. Saya tidak memandang bulu. 1 jiwa berharga di mata Tuhan, apalagi 3 jiwa, ya kan. Haleluya, ya kan. So kita dengarkanlah dulu ya. Sebenarnya banyak saya ini kan, tapi sedikit aja ya. Kita dengarkan dulu nih. Kan planet-planet bumi, apakah kamu terlibat? Tidak, ini divisi lain. Berarti saat itu kamu masih melalang buana di jagat raya dong, dengan tugas-tugas lain. Lalu mulai kapan kamu di-assign atau bekerja di planet bumi? Apakah kita pakai timeline, apakah zaman dinosaurus ataukah zaman kapan kira-kira? Sesudah Masehi? Oh, Sesudah Masehi katanya. berarti walaupun iblis-iblis. Jadi si Bisirot ini Bapak Ibu, Bisirot ya, sesudah Masehi dia sudah ada. Tua di jagat raya ini diciptakan sebelum bumi terbentuk, bukan berarti mereka ada dari bumi awal dong. Zaman dinosaurus gitu, bukan berarti begitu dong. Kan aku baru bertugas menjadi arka setelah Legion. I see. Berarti kalau kami bertanya mengenai jin atau dinosaurus, mungkin kamu nggak terlibat dong ketika itu. Baiklah. Tapi berarti kamu kenal yang namanya Hansiroth. Kamu mengenalnya? Enggak, waktu itu kami lagi bahas mengenai apa. Terus dia datang tua banget. Dia bilang Yesus itu anak itu. Kesana kayak Yesus tuh masih kecil banget. Dia udah tua banget, tapi emang tua banget sih tampangnya Hansiroth. Ingat nggak, Lin? Yang kita bahas ini yang menarik episode ini. Menarik. Nanti pasti bakalan ada lagi netizen yang sangat suka dari pedoman pengantin bom bundir. Itu sih bodoh manusia yang mau bersetubuh dengan pada kenyataannya. Ya, aku tahu pada kenyataannya. Lebih baik kamu ganti kata-katanya, bilang aja setelah. Oke? Tidak ada yang namanya setelah kematian nanti. Ketika kamu melakukan pengantin bersetubuh dengan ini benar Bapak Ibu ya. Ini benar ya yang dikatakan oleh kakak, bahwa setelah mati tidak ada ya nafsu lagi atau kawin mengawinkan lah, ya kan. Ada ayatnya kita Bapak Ibu ya. Jadi yang saya luruskan tadi, katanya dia bertanya kepada Bijirot, sebelum kamu itu sudah ada sebelum jin atau sebelum apa gitu ya. Kan ini pertanyaan yang saya bilang lah konyol lah ya Mbak Ibu ya kan. Karena gini Mbak Ibu, karena malaikat ini Bapak Ibu, malaikat yang memberontak ini ada 2 cc Bapak Ibu dibuang. Jadi bukan langsung busuk gitu ya kan. Jadi ada 4 golongan Bapak Ibu ya. Ada 4 golongan atau 4 tingkat atau 4 golongan lah saya bilang lah supaya mantap. 4 golongan tentang setan Bapak Ibu, tentang roh jahat, tentang malaikat yang jatuh ini. Kalau saudara baca di kitab Henok itu lebih detail banget Bapak Ibu. Ya, tadi bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Soal mereka, tapi terserah saudara kalau saudara nggak percaya kitab Henok ya kan, karena di Katolik, Alkitab Katolik itu dengan Alkitab Protestan itu beda Bapak Ibu ya kan. Sebenarnya di Alkitab suci yang saya pegang ini memang lengkap, tapi enggak
maksudnya Alkitab Kristen ini yang Nenek saya pegang ini, dia lompat-lompat Ibu di ayat ini, di ayat ini, jadi orang bingung gitu loh ya. Tapi kalau di kitab Henok itu aja yang dibahas gitu loh. Kitab Henok itu sedikit Bapak Ibu, tapi itu aja yang dibahas tentang malaikat yang jatuh ini sampai dia ditolak ke surga. Dan malaikat yang terbang ini memohon kepada Henok supaya mereka diterima Tuhan. Tapi Henok berbicara terakhir Bapak Ibu, di kitab terakhir Henok, tidak selamanya atau tidak ada lagi kata forgive me, excuse, ya kan? Tidak ada lagi kata give me the thanks, apa namanya, berikan kesempatan gitu loh, maksudnya kesempatan yang enggak ada, kesempatan mereka nggak ada lagi untuk masuk surga gitu ya. Hanya manusia Bapak Ibu yang diberikan Tuhan kesempatan untuk bertobat, untuk bisa menerima surga itu. Tapi untuk mereka tidak ada lagi. Itu sangat jelas dituliskan Henok, tidak akan ada lagi. Dan Alkitab ini pun menuliskan Bapak Ibu, mereka tidak akan ada lagi di surga. Mereka akan dibuang ke neraka. Ya, sekalipun ada orang yang mempercayainya mereka sudah kembali di jalan Tuhan, ya inilah apa yang saya bilang, menurut iblis ini pandai Bapak Ibu membuat suatu skenario supaya orang-orang mengikuti dia. Dan ini perlu saya doakan Bapak Ibu. Ini adalah doa peperangan, karena yang saya doakan itu roh mereka supaya terbuka soal kebenaran yang sesungguhnya, ya. Kan tidak gampang Bapak Ibu, ya kan? Tiba-tiba sakit kepala saya. Biasanya saya nggak pernah sakit kepala membahas ini. Kalau ada yang bisa melihat, tolong dilihat. Tiba-tiba sakit. Oke, kita bahas lagi dulu. Kita bahaslah yang tadi itu, seperti yang dikatakannya ini, bahwa sebelum Bijarot sudah ada jin. Sebenarnya mereka sudah ada. Jin itu adalah golongan yang paling bawah Bapak Ibu, ya kan? Kita baca dulu apa dulu. Efesus 6 ya. Efesus 6, saudara buka ya Alkitabnya supaya saudara baca gitu ya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ya, yang pertama pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Inilah yang nomor 4 Bang, jin-jin yang seperti Gondro lah, yang seperti nenek lampir lah, apa namanya, tuyul lah, ya seperti itu ya kan, seperti itu Bang. Oke. Jadi yang katakannya tadi, orang yang mati tidak akan bisa lagi kawin mengankan. Betul, ada ayatnya Bapak Ibu ya. Kita baca dulu ayatnya supaya saudara bisa mengerti, mengetahuinya ya kan. Kita baca dulu Bapak Ibu, Matius 22 ayat 30 ya. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya kan? Itu Bapak Ibu. Jadi kalau saudara belum menikah nih, saudara jangan mengharap saudara menikah nanti di sana untuk dapat anak ya kan, kan nggak ada ya kan.
Babi Serot itu baru ada dan bekerja di planet bumi terhitung Masehi, berarti kami kira-kira hanya bisa bertanya yang seputar-seputar di situ dong. Misalnya itu sebelum Masehi ya kan, Babi Serot ada Bapak Ibu. Padahal nanti akan saya bahas karena ada juga zaman Yesus lahir, zaman Musa gimana? Aku tidak berkaitan dengan Musa. Aku hanya berkaitan dengan para gelandangan yang ingin mencuri. Live, he disrespect me twice. Gitu. Bahasa Indonesia kayak, gue gak percaya dia ngomong hal yang kayak gitu 2 kali loh sama terhadap gue. Gitu. Tapi aku tetap sayang padanya, Willy. Padanya. Kamu sama sepertiku, Legion. Aku juga kalau melihat anak kecil yang tidak dibesarkan oleh ibunya atau dibuang ibunya, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku hanya bisa berpikir otak-otak liar seperti yang Willy dan Aileen bilang, tapi coba saja rasakan, lalu kalian berdoa. Pada Legion, aku telah berjanji pula pada Tuhan, aku tidak akan melakukannya lagi. Mungkin kalian di luar sana bisa merasakan energi aku. Coba saja rasakan, lalu kalian berdoa, kalian akan mengetahui energi aku negatif atau positif katanya. Jadi coba kamu rasakan, coba saudara rasakan apakah energi mantan si iblis ini Bapak Ibu positif atau negatif. Kalau mantan Bapak Ibu, ya kan? Mantan istri aja ngomongnya malu kita ya. Kenapa enggak iblis ngomong mantan surga? Ya, kalau iblis ngomong saya mantan I ex from heaven, wah, if the Babi Serot as like that, I ex from heaven, mungkin orang nggak akan mau menerima dia, ya kan? Tapi dia bilang saya mantan from Satan, ya kan? Dan dia sudah di jalan Tuhan sehingga pengikutnya ada, ya kan? Sekali-sekali ngomong dong, ya kan, terus terang, ya kan, saya mantan dulu di sana dan gak akan kembali. Ya, cobalah cara seperti itu, bisa lewat jujurlah kepada manusia, kan? Kepada Legion, harga, jujurlah kepada manusia, ya kan? Bilanglah kami mantan from heaven dan tidak akan bisa kembali lagi ke sana, tidak ada lagi harapan, ya kan? Ya, supaya orang tidak mengikuti sana, ya kan? Saya kasihan Bapak Ibu ya, yang ditampilkan di karnaval di Brazil Bapak Ibu. Berapa kan golongan, kan ada 9 lot Bapak Ibu, 9 lot, ya kan? Jadi ada di sana dipromosikan Bapak Ibu, ya kan? Bos of Satanic ada di sana Bapak Ibu, dipromosikan. Jadi roh jahat ini memiliki Tritunggal Bapak Ibu, bukan hanya di Kristen, Tuhannya Kristen yang memiliki pengertian Tritunggal Bapak Ibu, ya kan? Tritunggal, Gri tapi satu,
Dan iblis pun menjiplak yang ada di Alkitab, mereka pun memiliki 3. Kalau saudara lihat brosurnya artis-artis Triple Scott, ada di situ Tritunggal of Satanic, ditulis di situ kan promo ya. Dan katanya saat Santagon mau dirayakan tanggal 28, setidaknya brosurnya itu udah sampai ke tangan orang dan dimasukkan ke sini ya. Ini belum ada, saya lihat kan, saya cek kan di Chrome belum ada Bapak Ibu brosurnya. Saya penasaran brosurnya itu kan, dari brosur kan kita bisa tahu siapa saja yang dimunculkan di sana nanti. Dan ini katanya dirayakan besar-besaran Bapak Ibu. Kalau besar-besaran pasti golongan-golongan dari mana, tim-tim yang dari mana pun akan berdatangan ke sana juga, ya kan? Saya sangat sedih Bapak Ibu ya, saya sangat sedih sebenarnya, karena ngeri banget Bapak Ibu ya, ngeri banget memang kalau saudara memang bisa terperangkap oleh rayon gombal mereka ya. Saya bilang lah malaikat yang terbuang ya, karena kalau saya bilang nanti roh jahat, para setan, ada yang marah nanti ya. Ada orang nggak terima. Jadi saya bilang lah adalah fallen angel ya kan, saudara jangan sampai ya terperangkap oleh mereka ya kan? Karena full angel lah yang bisa berinteraksi kepada gampang semua orang Bapak Ibu. Kalau angel yang dari Tuhan, dari Yesus Kristus, dari surga, nggak akan pernah muncul Bapak Ibu datang kepada saudara untuk bertobatlah atau menunjukkan sesuatu, enggak ada ya. Jadi kalau ada orang yang berkesaksian bertemu dengan malaikat Gabriel, Mikael ya, itu bohong, itu bohong Bayu. Gak akan ada lagi. Yang muncul itu di dalam mimpi itu adalah Roh Allah, Roh Kudus. Makanya jelaslah firman Tuhan. Oh, kesaksian tentang Yesus. Jadi makanya kalau ada orang yang berkesaksian, bersaksi, berpengalaman, itu bercerita tentang Yesus, darah Yesus, enggak yang lain-lain. Karena Yesuslah penolong Bapak Ibu. Ya, enggak ada yang lain. Ya. Kita dengarkan lagi Bapak Ibu apa yang diterangkan lagi. Menanamkan kehidupan. Oh, memang Tuhan yang menciptakan kehidupan. Namun untuk dimensi, untuk planet, tadinya kami yang menciptakannya. Lebih tepatnya ini sih, correct me if I'm wrong. Jadi Tuhan kasih perintah, oke, buat bumi, contohnya ya, planet A seperti ini. Dari unsur debu. Ya. Dan mereka yang kayak yang jadi organize dan eksekutor. Iya, maksudnya yang memberikan energi dan lain sebagainya. Intinya gitu sih. Itu sih vision yang aku lihat. Benar, Aileen. Wow. Itu aku ngeliat pas kamu masih agak lebih muda, lebih kecil ya. Kamu bermain dengan energi kayak main di planet gitu, kayak menata. Aku terlalu diam ya, aku bosan. Iya, boleh. Saya akan bahas ini, tapi kayaknya sakit kaki kali saya. Tunggu bentar ya, minum dulu sekejap. Sorry, I drink dulu ya nih.
agak sangat pernah ya. Mainan air dengan netralisir ya kan. Jadi dikatakannya di sini Pak Ibu dalam nama Suster Yesus ya kan. Tuhan akan jaga. Ya, bisa kembali. Kita kembali ke laptop ya kan, 4 mata. Jadi katanya bahwa si biji roti ini ikut menciptakan Bapak Ibu seperti planet-planet lain ya katanya. Kita lihat dulu masuk ke Alkitab ya. Kita kembali ke Alkitab Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 1 ya. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan sudah ciptakan langit dan bumi ini, tapi kosong. Dan para malaikat yang memberontak ini dibuang ke bumi. Makanya mereka melayang-layang di atas permukaan air, Bapak Ibu. Melayang-layang Bapak Ibu di bumi itu, ya kan? Di atas bumi itu melayang-layang mereka. Karena Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Sudah ada langit dan bumi ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Cakrawala memisahkan air dari air. Ini mayokotong, inilah yang dinamakannya hujan Bapak Ibu. Ya, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Nah, jadi kalau saudara masuk ke fisika, ya kan, ini dipelajari fisika Bapak Ibu. Jadi kan supaya hujan datang kan digeser air itu kan, menguap ke atas, turunlah air dari hujan. Gini. Berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ya kan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Ya, inilah tentang cakrawala, benda-benda seperti Mars, Pluto, matahari, bintang, semuanya di sini Ibu. Ya kan? Jadi nggak ada di situ Bapak Ibu orang itu Ibu. Jadi satupun malaikat yang terbuang itu, yang terjatuh itu, nggak ada membantu Tuhan kita Bapak Ibu, Tuhan Allah untuk menciptakannya. Sebenarnya mereka itu Bapak Ibu, mereka yang jatuh ini kan semuanya kan, yang 9 loh ini kan, ini memiliki tugas diberikan Tuhan Bapak Ibu.
sebelum mereka jatuh. Kalau saudara baca di kitab Henokh, si pokoknya sembilan itu Bapak Ibu, ada bagian-bagiannya, ada yang astronot, ada yang ilmu kecantikan, ya, ada untuk apa namanya, sihir ada. Jadi semuanya mereka memang sudah dikasih Tuhan dari dulu, sebelum mereka menjadi jahat, memberontak. Tuhan sudah kasih kuasa kepada mereka. Kalau saudara baca kitab Henokh, ada memang bagian-bagian mereka, Ibu, ya kan? Ini itu seperti itu jabatannya gitu, ya. Tapi mereka tidak ikut menciptakan. Tuhan yang sendiri yang menciptakan, ya. Makanya mereka salah orang. Para malaikat ini salah sasaran, ya kan? Mereka memberontak kepada yang menciptakan mereka, ya kan? Salah sasaran namanya, ya kan? Yang menciptakan malaikat kan Tuhan Allah, ya kan? Masa melawan, ya kan? Memberontak, ya kan? Salah sasaran dia. Terpaksa dia terbuang. Ya, I know, saya paham, mengerti. Seperti yang dikatakan Bijir waktu itu, sedih, ya, menyesal karena terikut kata-kata tipu muslihatnya si setan yang merayu mereka supaya terikut dia, Bapak Ibu, ya kan? Si setan kan, si Lucifer kan ngomong nih, kalau saudara ikut saya akan bagi jabatan, tenang, akan saya ganti jabatannya, ya kan? Dia tidak tahu siapa yang menciptakan mereka. Dia pikirnya, saya sudah tahu semuanya, ya. Padahal, iya, saya tahu dia pasti sedih karena salah sasaran dan salah orang, dan iya, memanipulasi semuanya, diiming-imingi, Bapak Ibu. Ya, sukses, Bapak Ibu. Si ular tua itu sukses mengiming-imingi malaikat lain supaya jatuh, supaya terperangkap, supaya jangan hanya dia aja yang dicampakkan, Bapak Ibu, dari surga, ya, iming-imingi. Jadi dia pun, Bapak Ibu, membalas dendam, dan dia mengiming-imingi kepada manusia supaya manusia itu seperti mereka, ya, seperti mereka. Iblis mengiming-imingi, bukankah iblis mengiming-imingi si Hawa, kalau kau makan buah itu kamu enggak kau makan seperti Allah dan kamu tidak akan mati. Si ular tua mengiming-imingi, ya. Saudara pun, kalau saudara, karena kalau saudara ikut sekte setan seperti yang di kesaksian Bang Momo, dikasih semuanya, fasilitas, ya kan? Kalau ikut kami, kamu bisa sukses, apa saja yang kamu mau kami penuhi, ya kan? Diiming-imingi gitu. Ya, itulah. Jadi Tuhan Allah yang menciptakan semuanya, Bapak Ibu, dengan sempurna, ya. Dengan sempurna Tuhan menciptakannya, Bapak. Dia sendiri, Bapak Ibu, ya. Bukan diikut full angel yang tadi, ya. Enggak, ya.
inilah yang perlu yang saya luruskan Pak Ibu, supaya para ya follower di mana Mali supaya paham, ya kan, supaya paham, itu aja. Terserah saudara, mau saudara percaya kepada di mana Mali nggak apa-apa, ya kan. Kalau sama saya ya puji Tuhan, nanti Tuhan membukakan hatimu, ya kan, itu aja. Kita dengarkan lagi ya. Menanamkan kehidupan. Oh, memang Tuhan yang menciptakan kehidupan. Namun untuk dimensi, untuk planet, tadinya kami yang menciptakannya. Tadinya kami yang menciptakannya. Salah satunya ya kayak yang bilang, aduh, Tapi ini kok nggak biasa bicara kerja di bagian peleburan. bener. Dan biasa kayaknya yang peleburan itu yang aku lihat sih salah satunya yang senior sih. Peleburan lebih susah daripada penciptaan. Mengapa? Padahal kalau kami manusia mikir melebur lebih gampang daripada mencipta. Bayangkan kamu melahirkan anak, lalu kamu, Gak bisa baca. bukankah itu setiap manusia mengeceknya ketika mereka ingin mempunyai anak? Gitu ya, aku mikirnya ke dokter sih. Maksudmu dokter psikopat? Ya nggak begitu juga bisa. Lanjut. Dokter psikopat yang mengaborsi seorang anak ya lebih gampang membuat lalu tercipta begitu saja daripada peleburan yaitu aborsi, bukan? Bener. Kak Bizarot, kayaknya aku harus sedikit menengahi deh. Sepertinya ya Bener. Aduh. Dengarkan lagi yuk. Ada suratan agar kami ke divisi masing-masing. dan itu seperti udah tahu aja begitu. Setiap iblis itu udah tahu harus ngapain, built-in design. Tidak juga seperti halnya manusia yang biasa, yang baru bekerja, pasti harus dikasih tahu. Tetapi mungkin manusia tahu kayak, oh harus bekerja, begitu kali ya. Harus bekerja. Berarti kalau engkau mengatakan engkau yang salah satu yang paling tua dengan Legion juga, bagaimana dengan premium rank-rank yang lain dong? Yang dipercaya oleh masyarakat ada 9, itu juga barengan dong. Oh shit, they're looking at me. Tidak apa-apa, kita udah doa. Mereka ngeliatin kita, Bizarot. Aileen, tatapan mereka, Aileen. Ya. Kamu ngeliat nggak, Lin? Itu mereka ngeliatin kita, Lin. Dari situ matanya. Ya. Ada yang tertarik padamu, Aileen. Tidak, aku nggak mau, oke? Maaf, saya tidak tertarik dengan Anda. Ada yang tertarik, Aileen. Aku nggak tertarik, jadi nggak dianggap, oke? Mereka pengacau, Aileen. Ya sudah lah ya. Aku anak bapak. Sebenarnya banyak ini Bang, saudaraku, tapi udahlah itu aja lah ya, coba sih. Jadi sih ini lucu banget saya lihat, saya nak bawa karena ada yang suka. Haleluya. Jadi ibu, jadi katanya bahwa sebenarnya masih banyak ya, tapi udahlah. Nanti kelamaan nanti. Jadi katanya gimana dengan yang lain, gimana katanya, gimana dengan 9 lot yang tadi, kalau biji rot dengan Ligon sudah tua, gimana dengan yang lain? Ya kan, kalau saudara baca Alkitab ya, malaikat itu menciptakan Bapak Ibu, dan yang membedakan malaikat lainnya Bapak Ibu, malaikat si Lucifer lah yang paling ganteng Bapak Ibu diciptakan, ya kan, dia pantulan Allah Bapak Ibu. Kalau pantulan kan, kalau saudara melihat pantulan dirimu sendiri,
bayangan kan, gelap kan. Itulah si Lucifer, pantulan Allah, bukan gambar Allah ya, pantulan. Saudara harus bisa membedakan gambar Allah dengan pantulan. Kalau kita ini segambar dengan Allah ya, bukan pantulan kita. Jadi bukan, kalau pantulan itu kan kalau kita you can see your mirror ya, so you see your your ghost ya kan, nothing no ya kan, bayangan saudara ya kan. Mungkin saudara mikir who is this ya kan, mungkin saudara bisa berpikir, karena ya pantulan itu, bayangan itu ya sangat menakutkan Bapak Ibu, karena nggak jelas dia ya, pantulan itu nggak jelas sama Bapak Ibu ya kan. Dan itu makanya si Lucifer bermega diri, karena dia lebih spesial dari malaikat lainnya, makanya dia sombong. Jadi saudaraku, kalau saudara sudah lebih pintar dari orang lain, atau sudah lebih ganteng dari orang lain, atau sudah lebih cantik dari orang lain, atau sudah lebih kaya dari orang lain, saudara jangan lupa diri, jangan sombong. Lihat ke bawah, jangan ke atas terus kalian. Jatuh nanti ya kan, itu dong ya. Jadi saudaraku, bahwa mereka ini ya sama mau Ibu, seperti ya kalau kita baca kitab Kejadian ya seperti jadilah, ada pertama jadilah ini, jadilah itu ya, seperti itu sama Tuhan itu Bapak Ibu, yang imajinasi kita ini nggak sanggup menerima kata-kata itu, karena Tuhan mintaannya langsung cepat gitu ya kan. Begitu banyak Bapak Ibu para malaikat ya, berlaksa-laksa. Kalau di Alkitab, kalau saudara baca, berlaksa-laksa Alkitab, para malaikat itu sebentar saja Tuhan ciptakan ya kan. Ya nggak seperti manusia, Tuhan menciptakan 2 langsung begitu banyak orangnya. Turun temurun ya kan. aduh. Dan ada juga dibahas di situ di awal, tapi saya nggak bahas, nggak terlalu penting bagi saya, karena kan dibahasnya tadi sebelum Adam dan Hawa sudah ada manusia lain. Memang betul ada manusia lain. Kenapa saya bilang betul bahwa sebelum Adam dan Hawa sudah ada manusia? Karena waktu Kain membunuh Habel, Kain bicara sama Tuhan. Tuhan kan usir dia dari situ. Kalau Tuhan kan suruh dia ke sana, Kain ngomong, kalau saya nanti ke sana, nanti saya dibunuh. Dibunuh nanti dia di sana. Tapi Tuhan ngomong, tidak akan ada orang yang membunuh kau di sana. Ya kan? Dan Kain menikah di sana, yuk. Ya, kalau saudara baca kisah Kain ya. Jadi memang ada Bapak Ibu. Ya. Dan makanya saya nggak perlu bahas tadi itu ya. Karena itu dari apanya nggak terlalu ini kali gitu. Yang penting-penting ini aja supaya saudara bisa mengerti ya, bisa membedakan, supaya saudara yang terperangkap cepat bisa analisis ya kan. Masuklah kalau buat skripsi ya kan, ini bab terakhir Bapak Ibu, analisis semua hasil bab 1, bab 2, bab 3 dianalisis di bab 4 ya kan.
Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus ya, ini karena sudah mulai malam dan hari Jumat ya kan, itu menyertai kita, baca takut ya kan. Dan penutupnya buat abang saya Timana Malik dan kakak-kakak saya Yeslin sama Aidin, saya tetap mendoakan saudara supaya mengenal kebenaran dan berpengalaman dengan Yesus yang sebenarnya ya, mengenal Yesus yang sebenarnya, supaya bisa menceritakan kehidupan yang baru ya kan. Ya masih muda Bapak Ibu, masih muda kan, masih banyak kesempatan ya kan. Mencari kebenaran itu masih banyak waktu ya, masih banyak waktu Bapak Ibu. Dan belum tertutup Bapak Ibu, pintu masih tetap terbuka, dan tetap kita doakan ya. Kita doakan sama-sama. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam yang kudus, buka pintu hatinya Bang Willy, Kak Willy, Kak Jesslyn, dan juga Kak Alin Bapak Ibu. Dalam Rohmu berkuasa untuk memulihkan jiwa dan roh mereka Tuhan, untuk mengenal Engkau Tuhan. Mereka masih muda ya Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu, tiada pemikiran yang mustahil. Engkau Allah yang hidup hanya lewat darah-Mu yang kudus, yaitu darah anak domba Allah yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang bisa memulihkan mereka ini Tuhan, Abah bangsa ini. Kasihanlah mereka Tuhan, berikan mereka Tuhan belas kasihan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan. 1 jiwa, 3 jiwa berharga di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam yang kudus, terimalah berkat, terima, haleluya, amin. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.